Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Anies bikin malu, Kemlu turun tangan selamatkan muka Indonesia. Ditulis oleh Alifur Rahman di seaworld.com. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta benar-benar tak masuk akal. Bayangkan, Pemprov mengirim surat resmi kepada Duta Besar Negara Perwakilan yang ada di Jakarta untuk dimintai donasi. Ini jelas sebuah upaya merendahkan kepemimpinan Jokowi. Upaya membangun citra buruk terkait pemerintahan pusat atau Indonesia di mata negara sahabat. Bayangkan, untuk urusan gayung dan ember pun masuk dalam surat permohonan donasi. Pertama, ini adalah gaya diplomasi FPI yang mengirim surat kepada pengusaha untuk dimintai sumbangan. Persis, entah apakah staf Anies ini memang orang-orang FPI sehingga kebijakannya persis sama, ataukah ini hanya kebetulan saja. Kedua, tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan Pemprov mencari sumbangan atau donasi. Lalu terakhir, dengan APBD 84 triliun tahun ini, sangat tidak logis kalau untuk urusan gayung dan ember harus minta donasi. Gara-gara ini Kementerian Luar Negeri sampai harus turun tangan untuk meminta klarifikasi, karena jelas ini memalukan, mencoreng nama Indonesia di mata negara sahabat. Ini ibarat ada salah seorang keluarga kita menyebar selebaran permintaan donasi, padahal posisi kita adalah orang kaya dan mampu. Setelah ditanyakan kepada Pemprov DKI, akhirnya surat permohonan donasi itu pun dicabut tanpa alasan. Intinya, sudah tidak berlaku lagi dan tidak bisa dilanjutkan sekalipun ada yang mau donasi. Dari kejadian ini, saya gak habis pikir kalau setelah ini masih ada partai yang mau mencalonkan Anies Baswedan. Karena bukan hanya tidak mau kerja, suka-suka pergi kemana saja tanpa alasan yang jelas. Yang penting elektabilitasnya naik. Tapi juga hari ini Anies terlihat tidak paham soal konsep pemerintahan. Pemerintah itu berbeda dengan ormas. Dampak politik dan hubungan internasional dengan negara sahabat bisa kurang baik kalau ada kasus permohonan donasi seperti ini. Karena di negara manapun, rasanya tidak ada satupun kota yang meminta donasi kepada duta besar negara sahabat. Kalaupun suatu negara kesusahan keuangan, maka solusinya adalah hutang secara resmi. Ini Anies malah minta donasi. Untungnya surat ini cepat menyebar dan menjadi pembicaraan, karena bayangkan ini tidak viral. Hanya segelintir yang tahu mau ditaruh mana muka pemerintah Indonesia. Tapi meski begitu, tetap saja muka Indonesia sudah dicoreng oleh Anies. Saya berpikir bahwa yang dilakukan Anies ini adalah kesalahan dan harus ada teguran secara jelas. Agar ke depan, jangan sampai terus memainkan isu-isu untuk menyerang Jokowi. Karena kalau masyarakat tidak puas dengan Jokowi, Anies punya kans untuk menaikkan elektabilitasnya. Meski di sisi lain nampaknya Anies salah perhitungan. Mungkin dia merasa bisa meniru langkah Jokowi yang berseberangan dengan SBY di 2013 lalu, memanfaatkan momentum kekecewaan masyarakat dan ujung kekuasaan. Cuma yang Anies tidak pahami, SBY dan Jokowi adalah dua orang yang berbeda. Secara survei terbaru, lebih banyak orang yang puas terhadap pemerintahan Jokowi, sehingga berlawanan dengan Jokowi sama saja melepas peluang setengah permainan. Tapi ya biarkan saja, karena dengan dibiarkan, kita jadi lebih yakin Anies mudah dikalahkan, atau bahkan tidak akan mampu diusung oleh partai koalisi. Karena strategi melawan Jokowi jelas adalah bunuh diri. Kans untuk menangnya semakin kecil, pun minim pemberitaan. Selanjutnya untuk partai politik di Indonesia, apakah masih ada yang tertarik mengusung Gubernur DKI ini untuk Pilpres 2024? Dengan fakta kelakuan kirim surat dan ditarik lagi setelah ditegur Kementerian Luar Negeri. Bayangkan, betapa hancurnya negeri ini kalau dipimpin oleh orang seperti Anies Baswedan. Tak sadar diri, tak tahu fungsi. Pokoknya cari uang dengan segala cara, termasuk dengan meminta-minta. Jadi ya sudahlah, tahun depan Anies sudah tidak bisa menjadi Gubernur DKI dan akan digantikan oleh PLD. Semoga dengan begitu tidak ada lagi drama kelebihan bayar dan donasi. Malulah Nis, bagaimanapun meskipun kamu tidak suka Jokowi, ya tetap saja kan mau gak mau kamu adalah warga Indonesia. Nah, masalahnya, kalau citra Indonesia buruk, yang repot bukan cuma segelintir orang atau pihak terkait, tapi bisa melebar kemana-mana. Hingga ujung-ujungnya pasar lesu, pendapatan turun, dan seterusnya. Begitulah kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Aib Anies dibongkar anak buah, kena lagi didamprat netizen. Ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Bicara tentang kinerja Anies seperti tak ada habisnya. Tak ada habisnya buat dikritik dan dikecam. Karena kemungkinannya cuma dua, antara nggak dikerjain atau kerjaannya nggak benar. Padahal kita bicara tentang hal besar, antara lain seperti penanganan banjir dan penanganan pandemi COVID. Wong program kampanyenya sendiri saja tidak dia kerjakan dengan benar kok, seperti program rumah buat warga miskin. Sebelumnya saya sudah menulis soal Kapolri menagih hasil kerja Anies terkait penanganan pandemi. Angka COVID di DKI Jakarta sedang meledak.
Lokasi isolasi pasien pun penuh, seperti di Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan. Pada tanggal 31 Mei 2021, Anies sudah menekan keputusan Gubernur atau Kepgub nomor 675 tahun 2021 untuk menambah tempat isolasi pasien dan tempat penginapan khusus bagi nakes atau tenaga kesehatan. Harusnya sudah dikerjain dong. Ternyata belum juga. Hingga tanggal 21 Juni 2021 lalu, Kapolri teriak ke Anies menagih tempat isolasi tambahan itu. Lah, 3 minggu ngapain aja? Yang pasti sih Anies sempat-sempatnya ke Sumedang kan? Salah satu tempat isolasi mandiri tambahan sesuai dengan Kepgub di atas adalah Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara. Sekali lagi, Kepgub diteken pada 31 Mei 2021 dan sudah hampir 4 minggu Anies dan jajarannya punya waktu untuk mempersiapkan tempat isolasi pasien ini. Tapi apa yang terjadi? Entah memang bodoh atau memang kerjanya lamban kayak jalannya siput. Pemprov DKI Jakarta membuka aib Anies ke publik. Dengan poster berjudul besar, Jakarta memanggil, ala demo yang mau menurunkan presiden tuh. Ternyata Pemprov DKI malah minta sumbangan dari warganya. Nggak pakai malu, Pemprov DKI Jakarta berinisiatif menambah kapasitas ruang isolasi bagi pasien tanpa gejala dengan membuka 5 tower rumah susun Nagrak di Cilincing yang berkapasitas maksimal 5.000 orang. Tertulis di postingan akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta. Ketika saya buka hari ini, postingan ini sudah berumur 2 hari, artinya diposting pada tanggal 24 Juni lalu. Juga dilansir dari cnnindonesia.com, disebut pula bahwa Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan berkolaborasi bagi pihak-pihak yang ingin membantu untuk beberapa kebutuhan logistik dasar untuk kamar isolasi dan sarana poliklinik, disertai rincian peralatan yang diperlukan, antara lain 5.000 set tempat tidur, 5.000 buah gayung, 5.000 buah ember ukuran sedang, 5.000 buah kipas angin berdiri, 5.000 buah meja kecil lipat, 5.000 buah kursi lipat, 5.000 buah larutan disinfektan 5 liter, 5.000 buah kanebo, 5.000 buah sapu lantai, 5.000 buah alat pel lantai, 5.000 buah jemuran handuk, 5.000 unit dispenser, 500 unit dispenser, 520 unit tempat sampah 20 liter dengan tutup, 2 unit freezer box, 8 unit komputer, 5 unit printer, dan 2 unit laptop. Hah? Minta-minta sumbangan peralatan itu dari warga Jakarta? Serius? Ada 2 aib Anies yang terbongkar lewat postingan ini. Pertama, asli kerjanya lambat banget. Dari 31 Mei 2021 baru tanggal 24 Juni dikerjakan. Kedua, urusan efektivitas anggaran yang triliunan rupiah itu memangnya sudah habis. Pada bulan April 2020 disebut bahwa anggaran penanganan COVID DKI Jakarta sebesar 10,7 triliun rupiah. Bahkan, pada bulan November 2020 disebut lagi bahwa DKI Jakarta dapat dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat sebesar 3,26 triliun rupiah. Itu dana pada kemana woi? Miliaran dikeluarkan buat yang lain, contohnya sekitar 30 miliar rupiah untuk membuat jalur sepeda permanen di kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Tapi beli 5.000 set tempat tidur nggak sanggup. Oleh sebab itu, para netizen pun memberikan kecaman atas permintaan sumbangan tersebut. Baik langsung disampaikan di akun Instagram Pemprov DKI maupun di Twitter. Misalnya saya kutip beberapa komentar netizen di postingan Pemprov DKI di Instagram. Berikut ini. @Vadim Sunarto, nyumbang dasmu, lo bikin jalur sepeda 30 miliar cepet, bikin tugu sepeda 800 juta cepet, masih minta sumbangan perabotan. @Mr_MRRD, provinsi dengan anggaran puluhan triliun minta sumbangan sama rakyat yang lagi susah di kondisi pandemi gini. Nggak salah, apa kabar duit buat ngegajiin TGUPP yang nggak jelas kerjaannya? Proyek-proyek kosmetik tanpa manfaat yang signifikan. Apa kabar Formula E? Kemana biaya-biaya yang sudah dikeluarkan? Dasar gubernur nggak bisa kerja, nggak tahu malu. @Hawilda_arsitek, giliran duit buat Formula ada, beli ember aja minta sumbangan. Malu sama pemulung min. @Hari_Liong, Pemprov DKI APBD paling besar, minta sumbangan ke masyarakat. Masyarakat saja sekarang hampir semuanya menderita. Makanya jangan bangun yang gak penting kayak tugu yang gak jelas. Mendingan uang buat beli perabotan yang dibutuhkan sekarang. Bisa juga pakai dana operasional gubernur, kayak zaman gubernur yang sebelumnya, atau pakai dana Formula E aja. Apa yang disebut para netizen itu memang benar adanya. Ratusan miliar dikeluarkan Anies dengan enteng buat Formula E, yang katanya bank garansi bisa dikembalikan oleh panitia. Mana? Sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Para perusahaan swasta harap waspada. Jangan sampai ada permintaan sumbangan langsung ke mereka oleh jajarannya Anies nih.
enak aja minta-minta. Tapi uang rakyat yang sudah mereka pegang tidak jelas penggunaan dan efektivitasnya. Makanya, kerja yang bener dong. Selalu dari kura-kura.